Baiklah, di sini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Di sini udah ada datanya, maka kita copy terlebih dahulu data yang di Excel, lalu kita Ctrl C copy, lalu kita buka SPSS, lalu kita klik pojok kiri atas, lalu klik kanan, klik paste with variable names. Nah, inilah data dari Excel tadi yang telah dipindahkan ke SPSS. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas, yaitu dengan analyze, correlate, terus bivariate, kita pindahkan X1, 2, 3, 4, 5, dan total ke variabel. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil uji normalitas. Nah, di sini dapat kita lihat dari total score yang dimana di pertanyaan 1 itu sebesar 0,760. Nah, jadi di sini kita berpatokan pada airtable, yang dimana ada ketentuan-ketentuan airtable, yaitu N kita atau banyak data kita itu dikurang 2. Nah, jadi data kita kan ada 30, dikurang 2 berarti 28. Berarti di airtable yang ke-28 berapa nilai airtable-nya? Yaitu 0,361 sekian. Nah, kita cocokkan dengan R hasil data ini, yaitu hasil data kita ini 0,760. Berarti lebih besar dari airtable, yaitu 0,3 sekian. Nah, berarti ini normal. Nah, begitupun dengan pertanyaan 2, 3, 4, dan 5 sampai seterusnya. Nah, berapa total skornya? Apakah lebih besar dari airtable? Maka pertanyaan tersebut normal dan bisa digunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliability, yaitu analyze, scale, reliability analyze, lalu kita pindahkan X1, 2, 3, 4, 5 ke sebelah, lalu kita cukup X1, 2, 3, 4, 5 aja, total skornya tidak perlu kita pindahkan, dan maaf ini ada kesalahan sedikit. Nah, jadi tidak perlu total skor itu dipindahkan, cukup 1, 2, 3, 4, 5 saja. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji reliability, yang dimana konteks alpha-nya ini harus besar dari 0,06. Jadi datanya di sini yaitu sebesar 0,785. Berarti ini lebih besar dari 0,06. Dan itulah hasil reliability. Oke, selanjutnya kita melakukan uji normalitas pada data keamanan. Nah, seperti tadi kita copy lagi data yang di Excel, lalu kita pindahkan ke SPSS dengan membuka halaman baru. Lalu kita klik kanan kiri atas, lalu klik kanan, lalu paste with variable names. Nah, inilah data dari keamanan. Nah, lalu kita melakukan uji normality, yaitu dengan analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, lalu kita pindahkan 1, 2, 3, 4, 5 ini dan juga total score ke variabel. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji normality dari data keamanan. Nah, seperti yang tadi kita lihat dari perbandingan total score dengan airtable, yaitu lebih besarkah dari airtable yang tertera di ketentuan airtable tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan uji reliability pada data keamanan, yaitu analyze, scale, lalu reliability analyze. Nah, lalu kita pindahkan 1 sampai 5 ini ke sebelah tanpa memindahkan total score ini. Mohon maaf juga ada kesalahan, dan di total score ini kita tidak perlu memindahkannya, cukup sampai 5 aja. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita lihatlah hasil dari uji reliability di konteks alpha-nya ini apakah besar dari 0,760
0,6 berarti kalau lebih besar data tersebut, konteks alfanya ini dari 0,06 berarti kita berhasil melakukan uji reliability. Nah, selanjutnya kita melakukan uji normality pada data layanan. Tadi kan keamanan dan kepercayaan telah selesai, lalu sekarang pada data layanan lagi. Nah, kita copy data yang di Excel ini, data layanan ini, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita buka SPSS, kita klik kiri atas, lalu kita klik kanan, kita klik paste with variable names. Nah, inilah data yang sudah dipindahkan ke SPSS dari data layanan. Lalu kita melakukan uji normality, yaitu dengan analyze, lalu kita klik correlate, pivot rate, lalu kita pindahkan 1 sampai total score ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji normality pada data layanan. Nah, seperti tadi lagi, kita cek pada total score dan kita bandingkan dengan Airtable. Apakah dia lebih dari ketentuan Airtable, berarti dia normal. Nah, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas pada data layanan. Dengan klik analyze, lalu scale, lalu reliability analyze. Nah, lalu kita pindahkan 1 sampai 5 ini. Total score tidak perlu kita masukin karena mohon maaf ya, ini kesalahan teknis dari tadi. Jadi cukup 1 sampai 5 aja. Total score tidak perlu dipindahkan. Lalu baru kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji reliability pada data layanan. Seperti yang tadi, kita melihat di konteks alfanya ini. Apakah lebih besar dari 0,06, maka kita berhasil melakukan uji reliability.